Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nawwara bitilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemirsa video yang dirahmati oleh Allah. Tanpa terasa bulan Ramadan kita lalui hari demi hari, dan sekarang sudah mendekati 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di dalam 10 malam terakhir itu ada satu malam yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin dan muslimat sedunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kita coba lihat Al-Quran dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa sih kok dinamakan dengan malam yang paling baik dari 1000 bulan? Hal ini dikarenakan pada malam itu ada beberapa hal yang menjadi keistimewaan dari bulan Ramadan. Di antaranya pada malam itu bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dari langit yang paling tinggi, sab yang nomor 7, yang disebut dengan Arsy atau Sidratul Muntaha. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Di antaranya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk turun ke bumi untuk memberikan rahmat dan ampunan kepada umat yang beribadah pada malam itu. Pada malam yang keberapa? Yaitu pada malam yang terakhir di 10 hari bulan Ramadan. Pada malam-malam ganjil, yaitu diantaranya tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, sampai tanggal 29 Ramadan. Di malam-malam terakhir itulah Allah menurunkan malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak sekali itu untuk memberikan rahmat kepada manusia yang beriman, bertakwa, dan mau beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa sih kok dinamakan dengan malam 1000 bulan? Karena pada malam itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran
di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril dari langit yang paling tinggi, sab yang nomor 7, yang disebut dengan Arsy atau Sidratul Muntaha, yang kemudian dilanjutkan sampai kepada lapisan yang paling dekat dengan bumi yang disebut dengan Baitul Izza. Disitulah kemudian Jibril melanjutkan memberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan secara berangsur-angsur. Hal tersebut juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa sesungguhnya pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Berikutnya, yang menjadi keistimewaan dari Lailatul Qadar ini adalah diantaranya tidak ada orang selain dari umat Nabi Muhammad yang bisa mengikuti daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Untuk umat yang sebelum dari Nabi Muhammad, maka itu bukan tergolong orang yang bisa mengikuti malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi ini hanya khusus umat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, yang menjadi keistimewaan di malam Lailatul Qadar ini adalah umat manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar ini akan mendapatkan ampunan oleh Allah di tahun-tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Hadirin pemirsa video rahimakumullah, selain dari itu tadi yang merupakan keistimewaan di malam Lailatul Qadar adalah bahwa pada malam itu adalah merupakan malam pencatat semua rizki, ajal, apapun itu yang akan terjadi dalam 1 tahun penuh akan dihitung dan diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Sungguh sangat sayang sekali apabila kaum muslimin dan muslimat pada malam ini tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, karena pemirsa, dalam 1 tahun hanya ada 1 bulan. Dalam 1 bulan hanya ada dalam 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar tersebut. Dan hal ini nilai pahalanya lebih besar dibanding dengan orang yang beribadah 1000 tahun, yang di situ tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kita dapat mengambil hikmah di dalam momentum bulan Ramadan ini, 10 malam terakhir ini, dalam rangka untuk persaudaraan antar sesama manusia, baik itu sesama muslim maupun itu non-muslim. Dalam sesama muslim, pasti di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamnya, di antaranya dengan sholat berjamaah, dengan sholat taraweh berjamaah, dengan tadarus bersama-sama, dengan berbuka puasa bersama-sama. Di situ akan terwujud rasa persatuan dan kesatuan yang indah antar sesama muslim.
Lantas, bagaimana dengan non-muslim? Kita harus bersikap? Tentu, di momen bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, rasa sayang antar sesama, itu harus selalu dipupuk. Walaupun itu berbeda agama. Justru, dengan adanya bulan Ramadan ini, kita tampakkan kerukunan, keguyupan antar sesama. Di sini akan menarik simpati kepada non-muslim untuk mengikuti apa yang menjadi tradisi-tradisi di dalam bulan Ramadan ini. Sekarang ini saya banyak melihat non-muslim yang sudah mulai bersimpati dengan apa yang sudah menjadi tradisi umat muslim di bulan Ramadan ini. Di antaranya di dunia maya, di medsos, banyak kaum non-muslim yang kemudian mereka ikut berbuka bersama dengan sesama muslim. Otomatis ini menunjukkan bahwa orang non-muslim sudah mulai ikut senang dan bahagia. Mereka merasakan nyaman dan tentram dengan kebersamaannya dengan orang-orang muslim yang sedang berbuka bersama. Pemirsa video kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kita mengintegrasikan nilai-nilai malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada dua hal yang patut kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan menjalankan ibadah puasa yang sudah kita lalui ini, dengan melakukan sholat 5 waktu dengan baik, dengan melaksanakan ibadah taraweh dengan baik. Lalu yang kedua, yaitu dengan hablum minan nas. Apa itu wahai pemirsa? Yaitu menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan sesama manusia. Dengan cara apa wahai pemirsa? Dengan diantaranya dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang berikutnya adalah hablum minan nas, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan sesama manusia. Contoh saja, kita dengan sesama manusia saling berbagi, saling memberikan nasihat yang baik antar sesama, tidak saling menyakiti, apalagi saling mendolimi, saling menggunjing, atau membicarakan kekurangan-kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah contohnya di antaranya yang termasuk golongan orang yang masih belum bisa mengamalkan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan adanya bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, kita harus bisa mengedepankan 3 hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu kita hindari yang namanya menyakiti hati orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat hati mereka berdua itu sakit gara-gara perbuatan kita. Yang kedua, jangan sampai kita durhaka kepada suami atau istri kepada suami. Karena hal itu akan dapat menghapus nilai pahala dosa selama 1 tahun. Dan yang ketiga, hendaknya kita bisa menjalin tali silaturahmi dengan baik dengan sesama muslim satu dengan muslim yang lainnya. Saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kita
menghadapi era globalisasi ini dalam bulan Ramadan ini. Dalam era globalisasi, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial, yaitu gadget. Bagaimanakah kita dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan gadget kita? Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial dengan melakukan dakwah atau syiar Islam, dengan membuat konten-konten Islam yang di situ muatannya adalah syiar Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain itu, media sosial bisa kita pergunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan moral yang baik, akhlakul karimah, sehingga kita bisa menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, ampunan dan maghfirah ini, marilah kita bersama-sama mempergunakannya dengan semaksimal mungkin. Karena tidak tahu kita di bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita masih ada. Semoga saja kita semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, jasmani, rohani, kuat secara lahir maupun batin. Sehingga di bulan Ramadan yang akan datang, kita akan berjumpa lagi dengan keadaan yang lebih sehat dan lebih semangat, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu dengan tulus dan dengan penuh keikhlasan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.